Hmm, baik. Kita akan masuk ke materi. Yang pertama-tama, apa sih itu branding? Teman-teman bisa angkat tangan atau chat di Zoom ya teman-teman. Saya akan berikan teman-teman 5 menit untuk jawab. Boleh izin jawab? Ya boleh, Tiana, silakan. Branding kalau sepengetahuan aku itu di mana seseorang itu membangun kita dirinya sendiri, entah seorang atau sesuatu atau komunitas itu. Oke, benar ya Tiana. Kita tampung dulu. Oke, teman-teman lainnya. Teman. Panji. Ya, siapa itu? Silakan ya teman-teman. Nggak apa-apa. Kalau mau jawab, tuh silakan aja gitu. Nggak perlu tagu. Jadi, kalau untuk di suatu perusahaan, branding adalah proses membangun dan mengelola citra, identitas, dan persepsi merek atau perusahaan di mata konsumen. Oke, good, good. Teman-teman nggak perlu takut jauh ya teman-teman. Soalnya benar atau salah kita sama-sama belajar gitu loh teman-teman. Oke, kita udah nampung dua jawaban ya teman-teman. Jadi dari Teona dan Suedi, kita bisa simpulkan kalau
Branding adalah proses kita membangun, mengelola diri secara perusahaan atau diri kita. Nah, proses ini terlibat dari membangun citra, identitas, persepsi merek di mata konsumen ataupun komunitas. Aplaus untuk Teona dan Sriadi. Oke, itu benar ya, Teona dan Sriadi. Nah, baik kita next. Nah, apa sih tujuan branding? Yang ada 5 hal yang dari para ahli pada tahun 2019 mereka mengatakan bahwa yang pertama itu brand awareness. Brand awareness menjadi poin penting di mana mereka menyadarkan konsumen bahwa oh merek ini ada gitu. Yang kedua itu educate audience yang berarti mendidik pengguna. Mendidik pengguna dalam berarti si konsumen atau pelanggan ini dididik jadi mereka tahu gitu. Oh, produk ini berguna loh untuk mereka. Kemudian yang ketiga itu generate demand yang artinya menghasilkan permintaan. Menghasilkan permintaan ini konteksnya si perusahaan membuat konsumen atau pelanggan itu tertarik dengan produk yang mereka jual ataupun jasa mereka. Yang keempat itu ada build credibility atau trust yang membangun kredibilitas atau kepercayaan. Eh, saat kita membangun brand kita, oh kita harus memperhatikan bahwa oh brand kita itu harus menarik dengan mata konsumen gitu atau pelanggan. Jadi mereka bisa percaya dengan brand kita. Oh, produk ini sangat terjamin kualitasnya, terjamin keamanannya, dan sebagainya. Termasuk juga kepada jasa. Oh, jasanya ini pelayanannya bagus, terus fast respon, dan sebagainya. Kemudian yang kelima itu nurture subscribers dan audience. Itu memelihara pelanggan atau pemisah. Jadi pelanggan ini sering mengfollow up brand ini gitu. Baik, next. Oke, oke, terima kasih ya Mas Win ya untuk pemaparan branding di awal. Nah, tadi kan Mas Win bilang bahwa branding itu kan kita untuk ya yang pertama untuk mengenalkan kita itu ngapain gitu di dunia ini. Jualan apa atau menjajakan jasa apa gitu. Tapi branding itu kan sangat lekat sekali ya dengan yang namanya publikasi. Nah, di sini ada 4 pilar, teman-teman. Ada 4 pilar dasar gimana supaya branding itu bisa jalan. Nah, kita langsung aja yang pertama. Nah, yang pertama itu word of mouth. Nah, ini udah paling basic lah ya. Dari mulut ke mulut ya. Misalnya si A jualan donat ya. Terus donatnya dijual sama misalnya sama temennya. Nah, terus temennya disuruh bilang, tolong ya nanti bilangin temenmu gitu. Gue jualan donat gitu. Donatnya ada rasa coklat, ada rasa keju, ada rasa strawberry dan lain-lainnya. Nah, word of mouth ini enaknya apa? Enaknya tenaganya yang dikeluarkan sedikit dan kita cuma ya minta tolong aja sama orang gitu. Nah, di sini kita akan bahas ya kelebihan dan kekurangan dari word of mouth itu sendiri. Yang pertama nih, sangat dipercaya karena biasanya datang dari orang yang sudah kita kenal ya, betul. Ya. Biasanya biasanya ketika kita jualan sesuatu kita pasti jualannya ke orang-orang terdekat dulu, entah itu saudara, teman, ya, sahabat, adik sendiri, kakak sendiri, orang tua sendiri biasanya. Jadi itu sangat mudah sekali ya untuk kita jualan melewati koneksi yang sudah kita bangun gitu. Yang kedua, keuntungan yang kedua adalah sangat efektif dalam branding untuk jangka panjang. Nah, ini yang sudah saya rasakan sendiri ketika membangun Indoconnect Transport gitu. Nah, tapi ada kekurangannya juga nih. Kekurangannya membutuhkan waktu yang sangat lama sekali dan banyak menguras energi gitu. Walaupun kita Walaupun mudah ya, wah kita tinggal bilang nih ke teman, saudara ya, sahabat ya. Kalau misalnya gue jualan sesuatu gitu,
Tapi butuh energi yang sangat banyak. Kenapa? Karena setiap kali kita ketemu sama klien baru, setiap kali kita ketemu sama customer baru, kita harus minta tolong ya nanti di share ya. Nanti tolong ya diberitahukan ke temannya yang membutuhkan ini. Dan itu akan nguras banyak energi sekali gitu. Walaupun kelihatan mudah gitu, tapi dalam jangka waktu yang panjang ini akan semakin rumit gitu. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan yang semakin rumit ya. Target audiens sangat sulit untuk dikontrol ya. Sehingga sulit mendapatkan klien yang potensial gitu. Ini dulu saya pernah pernah menjajakan sebuah jasa ya. Karena saya punya sertifikasi di bidang hipnoterapi ya. Dulu saya nanganin klien ya, satu hari itu bisa 3, 4, 5 gitu. Nah, itu capek sendiri gitu. Minta tolong, tolong ya nanti kalau ada orang-orang yang butuh jasa hipnoterapi bisa kontak lewat ini, kita kasih kartu namanya. Nah, masalahnya adalah kita nggak tahu tuh ya, kita nggak tahu si orang yang kita mintain tolong itu ngomongnya ke siapa gitu. Dia dalam kondisi butuh banget apa enggak. Nah, itu yang kita nggak bisa kontrol dari word of mouth ini. Seperti itu. Nah, ini pilar yang pertama. Pilar yang kedua ya, event ya. Ikut event untuk jualan produk ya. Biasanya teman-teman di sini yang mungkin jualannya produk ya produk yang cetak gitu. Misalnya contoh gantungan kunci atau baju atau topi, biasanya ngarepin banget nih ikut event ya. Tapi di event pun ada kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman. Yang pertama kelebihannya adalah bisa berinteraksi secara langsung dengan klien di lokasi event. Itu artinya kita bisa ketemu nih sama pembelinya langsung gitu. Kita bisa ketemu sama pembelinya langsung, kita bisa berinteraksi ya, ngobrol ya. Terus kita bisa melakukan upselling juga di sana gitu dengan klien yang mampir ke booth kita gitu. Nah, yang kedua, keuntungan yang kedua adalah sangat cepat untuk bisa menaikkan kepercayaan klien terhadap produk yang ditawarkan. Nah, ini pengalaman pribadi saya juga ya, teman-teman. Dulu itu saya pernah ikut yang namanya tuh event namanya Komifuro kalau nggak salah. Nah, di event Komifuro itu ya, itu ada satu booth gede ya. Mungkin mungkin terdiri dari bukan 9 sih, mungkin 3 kali 3 ya rukonya ruasnya gitu. Jadi gede sekali. Nah, itu cuma diisi sama satu studio game namanya Toge Production buat teman-teman yang mungkin tahu ya. Toge Production yang memproduksi A Space for the Unbound. Ya. Dulu waktu pertama kali lihat ya, ini apa gitu. Terus pas lihat-lihat, oh dia bikin game, oh ya bagus ya gamenya, ceritanya kayak gini, kayak gini, gini. Gak lama dari itu, gak lama dari itu, di sosial media rame ya game itu. Ya. Dan saya yang udah lihat duluan gitu, saya yang udah lihat duluan, oh ini yang kemarin ketemu di Komifuro. Gitu. Itu kelebihannya, guys. Kalau misalnya, oh udah pernah lihat, oh ini nih studio yang pernah gue lihat. Nah itu akan sangat cepat sekali untuk meningkatkan kepercayaan pada klien. Gitu. Nah, ada kelebihan, ada kekurangannya juga. Nah ini ya, mahal. Biaya sewa booth, logistik, dan lain-lain ya. Jadi saya pernah tanya sama teman-teman saya yang pernah ikutan event ya, kayak nyewa booth di satu tempat gitu. Mungkin di Pekan Raya Jakarta atau di Komifuro atau di mana gitu. Rata-rata booth kecil saja itu bisa menghabiskan dana sekitar 3 sampai 4 juta. Itu booth kecil aja yang ada mejanya, terus bangku udah gitu doang gitu. Bagaimana booth yang besar gitu. Itu baru biaya booth, belum biaya logistik. Kalian pasti harus makan, harus minum ya kan. Terus belum lagi kalau kalian bawa temen di situ gitu. Dan lain sebagainya. Ini akan sangat mahal sekali kalau ikutan event. Nah, yang kedua ya, sangat dibatasi oleh waktu dan tempat ya. Yang namanya event pasti ada batasan waktunya gitu. Nggak mungkin event itu selamanya jalan gitu. Misalnya contoh PRJ gitu. PRJ kan hanya dibuka eventnya sebulan ya. 30 hari atau 29 hari gitu. Itu juga
periodenya 1 tahun sekali gitu. Jadi sangat terbatas sekali kita untuk kita ikut event gitu, teman-teman. Seperti itu. Nah, yang ketiga, ya, community ya, bikin komunitas sendiri. Ya. Ini juga hal yang saya lakukan ya, teman-teman, dalam membangun brand saya sebagai studio owner gitu. Nah, yang pertama adalah kelebihannya adalah loyalitas klien yang sangat tinggi dan terus mau mengikuti perkembangan brand. Nah, karena kita bicara soal Roblox ya, teman-teman ya. Roblox itu pemainnya kebanyakan adalah anak-anak usia 7 sampai 10 tahun ya. Yang dimana ketika ketika mereka bertemu dengan brand yang mereka suka atau game yang mereka suka dalam game development, mereka akan sangat mati-matian sekali untuk membela membela game mereka itu. Seakan-akan tidak rela gitu. Tidak rela gamenya mungkin dijelek-jelekan atau gamenya kalah dari kompetitor gitu. Nah, adanya komunitas ini itu membuat player-player ya, kalau dari sudut pandang studio owner, player-player game yang saya buat ya, itu menjadi lebih loyal lagi daripada sebelumnya. Yang tadinya cuma mungkin membela gitu ya. Oh, ini enggak, ini bagus gitu. Gamenya HD segala macam. Itu akan lebih loyal lagi karena mereka akan mengerti gitu. Contoh, kalau saya pribadi ya, ketika ada orang-orang yang request gitu, Bang, bikin A dong, bikin B, bikin C gitu. Saya sebagai studio owner akan menjelaskan gitu. Ketika kita mau bikin satu model ya, misalnya kita mau bikin model sebuah kereta gitu atau lokomotif gitu. Kita perlu blueprint gitu. Kita perlu ukurannya, kita perlu diameter, misalnya dia bentuknya lingkaran, diameternya berapa gitu, segala macam. Panjangnya berapa, tingginya berapa, ya. Kapasitas di dalam keretanya tuh berapa gitu. Diameter rodanya berapa dan kawan-kawannya. Jadi nggak bisa segampang kalian request terus kita plek taruh gitu. Nah, berkat saya menjelaskan hal-hal seperti itu di komunitas saya sendiri, orang-orang di komunitas saya semakin mengerti bahwa bikin game itu nggak gampang gitu. Dan mereka ya, mungkin ini pengalaman pribadi aja ya. Dan mereka itu kadang-kadang ya sangat sukarela sekali untuk misalnya, Bang, saya donate deh lewat Sawerianya Indoconnect ini. Ada 100.000 buat abang biar semangat. Itu suatu hal yang menurut saya sangat menguntungkan sekali gitu. Karena loyalitas klien sudah ada di level yang lebih tinggi daripada loyalitas yang biasa seperti itu. Yang kedua ya, brand kelihatan jauh lebih hidup karena klien bisa langsung berinteraksi dengan kamu kapanpun. Nah, itu yang tadi saya jelaskan di awal ya. Dengan adanya komunitas ini ya, orang-orang jadi tahu, oh ini game mau diupdate kemana misalnya ya. Oh misalnya kalau misalnya game saya sendiri, oh kita ekspansi ke arah misalnya stasiun apa gitu. Atau oh ada penambahan lokomotif baru gitu. Kalau kita bicara Indoconnect Transport. Jadi orang-orang yang ingin tahu lebih dalam tentang studio kita atau brand kita ya, itu ya tinggal ikut aja di komunitas ya. Biasanya Discord gitu. Kalau nggak Discord, Guilded ya. Biasanya kita bangun komunitas seperti itu. Nah, kita next. Nah, ada juga nih kekurangannya ya. Kekurangannya ada butuh moderasi dan pengelolaan rutin ya. Ini termasuk cost sih sebetulnya, teman-teman. Karena ketika kita tidak pandai untuk apa namanya memanajemen suatu komunitas ya, apalagi komunitasnya sudah sebesar Indoconnect Transport yang membernya tuh hampir 6.000 7 ribuan lah ya. Kalau di grup Robloxnya hampir 20.000, itu sangat sulit sekali untuk manage grup itu ya atau komunitas itu agar tetap rapi, bersih, stabil gitu. Apalagi kita tahu ya teman-teman, anak-anak zaman sekarang tuh yang gen-gen alpha tuh aduh mulutnya deh. Kadang-kadang kadang-kadang ya ini pengalaman saya pribadi gitu. Kadang-kadang mereka minta gitu, minta misalnya mereka minta dibikinkan model KRL yang mereka suka gitu.
Bang, tambahin KRL dong ya. Besok harus jadi ya Bang. Pulang sekolah pokoknya saya main ini harus ada gitu. Nah, itu butuh moderasi khusus kan. Apalagi saya tidak bisa 24 jam mantengin komunitas saya gitu. Akhirnya apa? Akhirnya saya sewa orang ya yang dia bisa jawabin pertanyaan-pertanyaan, jawabin statement-statement dari member ya. Nah, kalau di Indo Connect Transport sendiri ada berapa Bang moderatornya gitu? Moderatornya tuh yang aktif tuh ada 3 teman-teman. Kalau untuk moderator yang benar-benar aktif ya itu ada 3 orang gitu. Itu baru di Discord doang ya. Di grup Roblox ada 5. Ya. Jadi ini ya butuh moderasi dan pengelolaan rutin ya. Belum lagi nanti kalau ada orang yang ngomongnya kasar gitu ya. Misal di dalam komunitas kan kita biasanya orang-orang kalau nggak ketemu secara langsung tuh ngomongnya asal ceplas-ceplos aja ya. Ngomong kasar, ngatain orang gitu. Apalagi kita di Roblox ini lagi ada apa ya? Ada rame-rame tentang bocah-bocah yang ngomong, "Ah, lu anak yatim lu." Ah. Itu kan mesti dimoderasi juga, teman-teman. Jadi ya ini cost lah untuk kita bangun komunitas gitu. Itu kelemahannya. Yang kedua adalah sulit berkembang kalau kita itu tidak bisa mengelola komunitas dengan benar ya. Itu tadi ya, misalnya komunitas kita tidak terawat ya, tidak dimoderasi dengan baik, akhirnya apa? Akhirnya komunitas kita sulit berkembang. Karena ketika komunitas kita sudah terlanjur toksik ya, apa-apa serba ngatain, apa-apa serba drama, apa-apa serba ribut gitu. Orang-orang jadi enggan teman-teman untuk masuk ke komunitas kita gitu. Masuk ke grup kita. Ah, ini isinya cuma ribut drama doang gitu. Jadi itu ya teman-teman, kalau tidak dimoderasi dengan baik, ini bisa menghambat growth dari komunitas kita sendiri. Kita next. Nah, yang terakhir, pilar keempat adalah sosial media ya, berkonten di sosial media. Nah, ini kebetulan adalah specialty saya ya di sosial media karena saya udah punya pengalaman di sosial media tuh mungkin kurang lebih 3 tahun ya, 3 sampai 4 tahun gitu. Nah, yang pertama kelebihannya apa? Cakupan audiensnya yang sangat luas gitu. Jadi ketika kita bersosmed itu hampir ya setiap orang yang punya aplikasi tersebut ya bisa berpotensi untuk melihat konten kita ya. Dalam hal ini mungkin kita ambil contoh lagi dari Indo Connect Transport. Indo Connect Transport itu sangat aktif sekali di sosial media, terutama TikTok gitu. TikTok dan Instagram. Jadi Indo Connect Transport itu ya, kita pengen ya, kita dikenal luas gitu. Jadi kita nggak cuma promosinya tuh di Roblox saja gitu. Kan di Roblox juga ada ya fitur ads gitu. Kita bisa promosiin game kita gitu. Ada fitur ads gitu. Tapi ketika kita menggunakan fitur ads Roblox, iklan yang kita bayarkan itu cuma di Roblox saja, guys. Jadi player yang akan datang itu dari Roblox lagi gitu. Sedangkan saya nggak pengen kayak gitu, gitu. Saya pengennya orang yang nggak kenal Roblox pun bisa download Roblox dan main main in Corels ya, game yang ada di Indo Connect Transport. Main in Corels gitu. Jadi sosial media ini yang saya kebut sebetulnya kalau di Indo Connect Transport gitu. Yang kedua ya, mendatangkan klien baru yang tidak sengaja melihat konten kamu. Nah, itu yang tadi saya bahas juga ya. Jadi kita pengen nih orang-orang yang tidak tahu ya menjadi tahu karena sengaja lihat gitu. Seperti itu. Kita next. Nah, lebih mudah mengarahkan audiens ya ini. Saya biasanya kalau di konten ya, biasanya saya seneng live ya. Saya seneng live di YouTube gitu. Biasanya ketika saya lagi main in Corel gitu, game saya sendiri gitu. Kan banyak tuh yang nonton gitu. Biasanya ada orang-orang yang dalam tanda kutip tidak sabaran gitu. Karena kan masih kecil ya, masih ya anak-anak gitu. Bang, ini kapan ya dirilis gitu. Kenapa kok lama sekali rilisnya? Nah, itu kita bisa lead ya, kita bisa leading ya audiens kita. Kamu berarti nggak join server Discord kita ya? Ah,
Di situ udah ada infonya kenapa lama. Pasti kamu nggak join deh. Akhirnya orang-orang yang tadinya tidak join komunitas ya, karena kita lead, kita arahkan untuk masuk ke komunitas itu ya, itu jadi masuk gitu. Dan otomatis komunitas kita akan semakin berkembang gitu karena membernya makin banyak, terus makin ramai juga, orang-orang juga pada ngobrol gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya adalah kekurangannya ya. Kekurangannya harus punya konsistensi dan ketekunan tinggi untuk membangun sosial media yang profesional. Ya, kita tidak bisa pungkiri ya. Di TikTok saya 15.000 follower, di YouTube saya 2.500 subscriber. Itu perjalanan yang sangat panjang, teman-teman. Saya mendapatkan hampir 15.000 follower di TikTok. Itu kurang lebih sekitar itu kurang lebih sekitar dua setengah tahun lah, teman-teman. 2,5 tahun gitu. Dan itu belajarnya banyak sekali, kon- belajarnya sangat apa ya? Sangat lama sekali belajarnya gitu. Dan untuk membuat saya sendiri konsisten dan tekun dalam membuat suatu video itu wah, malah kadang musuh kalau kita bikin sosial media tuh kemalasan itu sendiri gitu, teman-teman. Jadi sosial media tuh kekurangannya kita harus punya konsistensi dan ketekunan yang tinggi. Kalau kita misalnya kita udah bertekad gitu ya. Oke, gua setiap hari Minggu akan upload ya di TikTok misalnya atau di YouTube gitu misalnya. Harus konsisten setiap minggu upload gitu. Apalagi ketika kita berkontennya di TikTok gitu. Kalau di TikTok sendiri teman-teman, TikTok itu sangat menghargai konten creator yang dia itu uploadnya tuh konsisten ya. Misalnya dia uploadnya setiap hari Selasa gitu. Jam 12 siang ya, pas makan siang. Nah, TikTok itu akan melihat pola itu. Kalau di algoritma TikTok ya. TikTok itu akan melihat pola itu dan oh, ternyata ini konten kreator yang uploadnya tuh seminggu sekali gitu. Nanti ketika konten kreator ini upload ke 10 kalinya, itu konten dia udah di-share kemana-mana. Karena apa? Karena oh iya ini jadwalnya pengguna sosial media yang ini upload nih. Begitu dia-upload, gue share. Minimal ke followernya dulu gitu. 30%. Oh, followernya suka gitu. Disebarkan lagi ke follower-follower yang lain. Begitu followernya udah ngelihat semua ya. Itu baru disebarkan ke audiens-audiens yang belum follow. Seperti itu. Nah, saya juga sangat menyarankan ya teman-teman. Saya juga sangat menyarankan sosial media ini dirawat ya dengan baik gitu. Jadi dirawatnya dengan cara apa, Bang? Dirawat dengan cara kita membuat konten yang kualitasnya baik gitu. Karena saya pribadi ya, ketika saya scrolling ya di TikTok atau di Instagram, jujur aja saya lebih suka visualnya itu bagus ketimbang audionya gitu. Gitu. Kalau bisa lebih bagus audio sama visualnya bagus ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya cuma salah satu dari itu ya itu nggak apa-apa gitu. Saya Kalau saya pribadi ya saya lebih suka visualnya bagus ya ketimbang audionya gitu. Ada orang-orang yang memang lebih suka audionya doang ya yang bagus ya gambarnya burik biarin gitu. Yang penting sosial medianya dirawat agar kontennya tetap bagus-bagus. Kalau misalnya konten kita tentang edukasi, ya kita harus menyajikan konten-konten yang edukasinya tuh, wah ini daging banget ini gitu. Sekarang udah ada AI, sudah ada Google, sudah ada ya banyak lah pokoknya ya. Kita bisa cari materi yang kita mau omongin gitu di sosial media. Misalnya kalau kita edukasi, misalnya kalau kita, oh bang, kan saya developer game bang gitu, gimana dong gitu. Bisa juga ya teman-teman ya. Bisa juga
teman-teman kalau misalnya jadi studio owner gitu, seperti saya, bisa aja kalian konten gitu di sosial media, misalnya TikTok. Misalnya hari ini ada update, kita merilis model mobil ini gitu. Misalnya mobil apa gitu. Nah, kita bahas tuh di situ. Oh, mobil ini ya, saya rilis di game ini ya, tanggal sekian nih. Kenapa tanggal sekian? Bla 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 bla, dijelasin. Kenapa mobil yang dirilis ini duluan gitu? Kenapa nggak mobil lain misalnya gitu? Karena ini. Jadi orang-orang yang menonton itu, oh iya ya, gitu. Jadi orang-orang ya udah follow dulu aja gitu. Seperti itu. Nah, next. Nah, ini ya. Karena tadi saya udah bilang ya di awal bahwa saya punya spesialisasi di sosial media ya. Jadi saya lebih paham itu di sosial medianya gitu. Nah, kita next. Nah, ini ya. Mungkin ini udah semua semua apa ya? Semua konten kreator TikTok ya, terutama ya. Konten kreator TikTok yang temanya edukasi, gimana caranya viral, gimana caranya trending, gimana supaya naikin followers, gimana supaya naikin engagement, itu udah paham dengan chart ini gitu. Tapi ini kita bahas lagi gitu. Karena memang ini adalah inti ya. Ini adalah inti dari gimana supaya konten kita bisa naik gitu. Nggak cuma 200 orang yang nonton, 300 orang yang nonton, tapi bisa sampai 10.000 bukan, atau 2.000 ya minimal gitu. Atau ya kalau lagi hoki ya bisa sampai 100.000, 200.000 ya. Nah ini ya bagian-bagian video ini ya, video pendek ya, itu terbagi jadi 3 bagian. Yang pertama hook, yang kedua body, yang ketiga end. Nah, di dalam hook sendiri ya, kita harus menggunakan ya, bukan harus sih, ini saran aja ya. Kita kita disarankan ya untuk menggunakan 5W1H untuk menarik atensi penonton. Teman-teman di sini pernah lihat konten TikTok, YouTube Short atau Reels gak yang di headernya tuh tulisannya detik-detik ya. Seorang anak kecil terjatuh dari tangga. Pernah nggak? Pernah. Kalau pernah, kalian pasti teman-teman ini pasti kan pada nungguin anaknya jatuh gitu kan dari tangga. Itu udah pakai 5W1H ya. When, kapan? Detik-detik itu kan menggambarkan waktu ya. Misalnya how gitu ya. 1H gitu. How? Apa jadinya ya? Ketika kita ya misalnya kalian berkonten ya, misalnya ada di sini yang bisnis roti gitu atau ya F&B gitu. Apa jadinya ya kalau kita campurkan ini dengan ini di adonan donat kita? Rasanya jadi seperti apa ya? Wah, itu orang akan nonton sampai selesai. Karena orang penasaran. Yang penting hook itu adalah gimana caranya kita bikin orang itu jadi penasaran, jadi kepo sama apa yang mau kita bahas. Yang selanjutnya adalah body ya. Gunakan materi video yang sifatnya edukatif atau entertaining ya. Karena dua ini yang naiknya paling cepat ya. Hiburan atau edukasi gitu. Kalau yang lain mungkin kita akan bahas di lain waktu. Tapi kita akan fokus di edukasi dan hiburan. Kalau edukasi ya contohnya kita memberikan resep gitu. Masak eh, ayam goreng misalnya, ayam geprek gitu. Atau kalau edukasinya seputar development gitu. Itu kalian bisa kasih tahu ya, tutorial ya, cara agar mobil ya, model mobil di Roblox tuh bisa disetir gitu, kanan kiri menggunakan WASD gitu. Itu bisa kalian masukkan. Atau yang cuma sekedar entertaining gitu. Cuma cerita aja, ada in my life menjadi developer Roblox gitu. Di shoot dari belakang time lapse, but gitu. Misalnya lagi ngoding ya, di time lapse gitu ngodingnya. Atau misalnya lagi
membuat sesuatu di Roblox Studio gitu ya, membuat bangunan, misal rumah, gedung, atau kalau dalam konteks Indo-Connect Transport bikin stasiun ya, bikin environment ya, nyusun rel gitu. Itu di shoot dari belakang gitu ya. Kita lagi duduk, kita lagi melakukan development gitu. Sambil kita dubbing ya, suara kita ya. Kali ini saya membuat ya, misalnya stasiun Pasar Senen gitu. Pertama-tama saya di sini ya. Itu kan sifatnya edukatif ya, bukan edukatif, entertaining gitu. Pertama-tama saya buat dari sini dulu ya. Kenapa saya buat dari sini dulu? Karena menurut saya mudah segala macam. Nah, di body ini juga nggak boleh terlalu lama, teman-teman. Maksimal tuh 120 detik. Setelah itu, setelah itu orang udah skip kelamaan gitu. Itu maksimal banget 120 detik gitu. Kecuali ya, kecuali kamu punya apa? Misalnya skill storytelling yang bagusnya kebangetan gitu. Kamu bisa bercerita di sana, bisa bikin orang 10 menit tuh orang nonton videomu gitu. Itu nggak apa-apa kalau mau 10 kalau mau lebih dari 120 detik. Tapi bagi teman-teman yang mungkin skill atau storytellingnya kurang atau memang eh, kualitas audio atau visualnya kurang, 120 detik itu adalah durasi maksimal ya untuk body. Yang terakhir adalah end atau akhiran. Gunakan call to action yang benar untuk mengarahkan audiens ke hal-hal yang kamu inginkan. Misalnya follow akun sosmed. Ya, itu contoh dasarnya aja gitu. Di end ini bisa kalian suruh orang-orang untuk check out bisa ya kalau kalian jualan ya. Bisa juga bisa juga untuk join komunitas ya kayak yang saya lakukan gitu kalau saya lagi nge-live gitu. Atau juga cuma sekedar follow aja gitu. Follow untuk konten-konten menarik berikutnya. Kan sering ya kita dengar kita di video-video pendek itu orang-orang follow untuk tips-tips berikutnya gitu. Harapannya adalah orang-orang follow dulu ya nanti kalau muncul lagi baru gitu. Kita tonton lagi gitu. Atau kalau nggak muncul-muncul lagi kadang suka kita cari sendiri kan. Oh ini ya. Misalnya contoh tips membuat rumah di Roblox Studio ya. Kayak gitu. Nah, ini juga closing atau end itu nggak usah lama-lama. 3 sampai 5 detik itu cukup gitu. Kayak oke, kalau kamu mau konten-konten edukatif lainnya seputar studio Roblox ya, follow dulu sosial medianya Bang Cobrot gitu. Kayak gitu. Oke, kita next ya. Kenapa harus video pendek ya? Pasti ini orang-orang ya dari tadi mungkin ada yang bertanya gitu ya. Kenapa ya harus video pendek? Kenapa nggak di YouTube aja kita bikin video misal 30 menit gitu? Kenapa ya? Kenapa harus video pendek? Yang pertama, ini masalah ya. Attention span nih. Sekitar 45% populasi Indonesia didominasi oleh Gen Z dan Gen Alpha yang memiliki attention span 4 sampai 8 detik saja. Wah, bayangin. Gimana caranya kita bikin video yang informatif, kita bikin video yang entertaining kalau attention span-nya cuma 8 detik. Nggak keburu, boro-boro gitu. Misalnya kalau di YouTube kita opening aja udah 10 detik gitu. Di YouTube. Halo guys, welcome back to my channel ya. Selamat datang di video saya guys. Perkenalkan nama saya Nova Rasada. Wah, udah. Orang-orang udah langsung tutup videonya ganti cari video lain. Kayak gitu. Dan yang tadi hook tadi itu buat ngunci orang gitu. Buat ngunci orang supaya wah ini kayaknya konten yang saya butuhkan gitu. Kayak gitu. Yang kedua ya adalah fast and memorable ya. Artinya
Ya, video pendek itu cepat dan mudah diingat gitu. Kontennya cepat, to the point, dan mudah untuk diingat oleh audiens gitu. Jadi kalau teman-teman mau bikin konten yang ya sifatnya edukatif gitu ya, terutama edukatif ya, itu sebisa mungkin bikin konten yang cepat. Karena orang-orang, terutama orang Indonesia ya kita bilangnya, orang Indonesia itu keinginan untuk belajarnya sangat kecil sekali. Gak kayak negara-negara tetangga kita ya, seperti Malaysia ya mungkin Singapura gitu. Keinginan belajar masyarakat Indonesia tuh sangat kecil sekali. Ya. Kalau kita bahas kenapa Bang? Kenapa bisa sangat kecil ya keinginan orang-orang untuk belajar atau sekedar keinginan orang untuk baca-baca buku gitu. Itu dikarenakan mereka sudah trauma dengan belajar. Mereka sudah trauma dengan belajar. Karena di sekolah, misalnya contoh ya, kita ke sekolah. Di sekolah misalnya kita belajar misalnya matematika gitu. Gurunya terus sampai di sini ada yang mau bertanya, tanya sekali. Gurunya jawab jelaskan. Terus, tapi Bu, ini kan begini. Kalau ini di seperti ini kan gimana Bu? Wah, dijawab lagi. Ya, dijelasin lagi. Tanya lagi. Begitu tanya yang ketiga, ya ini pengalaman saya pribadi nih. Begitu saya tanya yang ketiga, kamu itu bodoh apa gimana? Guru loh seperti itu. Waktu saya di SMP. Kamu itu bodoh apa gimana? Kamu nanya terus dari tadi. Kamu nggak perhatikan apa jangan-jangan. Wah, itu yang bikin orang-orang tuh pengennya nggak mau belajar. Kalau sebisa mungkin ya cari konten-konten yang sifatnya hiburan aja gitu. Game gitu. Konten-konten yang lucu-lucu, konten prank gitu. Nah, kita ketika kita mau ya kita bikin sosial media tentang edukasi ya, kita harus bikin konten itu sepadat mungkin, seefektif mungkin dan secepat mungkin. Kalau bisa kurang dari 1 menit, kurang dari 1 menit. Biar apa? Biar masuk ke otak orang-orang rata-rata masyarakat di Indonesia. Seperti itu. Yang ketiga adalah algoritma. Algoritma didesain agar audiens cepat menemukan hal yang mereka suka dari menonton sebuah video. Gitu. Nah ini sistem ya. Jadi algoritma terutama TikTok sama YouTube Short itu memang didesain ya agar audiens itu cepat ya, nemuin apa yang mereka suka. Ya. Kalau video pendek kan kita scroll 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 ketemu, scroll 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 lagi ketemu gitu. Tapi kalau sekelas video YouTube gitu, terkadang kita masih cari di search bar kan. Misalnya kita mau cari konten kreator misalnya siapa gitu guru gembul misalnya. Kadang kita mesti cari dulu di search bar gitu, guru gembul gitu. Gitu. Jadi video pendek ini memang didesain agar orang-orang nih audiens itu ketemu dengan video-video yang mereka suka gitu. Makanya dibuatlah video pendek. Yang terakhir yang keempat adalah low cost. Dia produksi video yang lebih rendah memungkinkan return on investment yang lebih tinggi. Nah, ini ya buat teman-teman yang mau bikin usaha, usahanya juga budgetnya minimum gitu ya, mungkin cuma 100 juta gitu atau 200 juta budgetnya. Video pendek bisa jadi pilihan, teman-teman. Karena pengalaman saya pribadi, saya nyewa seorang editor, saya nyewa seorang videographer, ya. Itu costnya lebih mahal ketika kita bikin video di YouTube. Karena cenderung durasinya itu lebih lama, ngeditnya juga harus ya bagus gitu. Karena persiapan orang akan nonton dalam jangka waktu yang lama kan. Gak mungkin kita nggak mungkin kita menyajikan kualitas video yang apa adanya kalau konten kita itu 10 menit atau 15 menit gitu. Pasti kita pengen audionya bagus, visualnya juga bagus. Makanya di situ cost juga gitu. Nah, kalau di video pendek, ya, pengalaman saya pribadi, nge-hire seorang videographer sama video editor, itu costnya jauh lebih murah. Karena kata
ya ini editor saya yang bilang ya, kenapa sih lu kalau misalnya gua suruh bikin video pendek, lu mintanya jauh lebih murah gitu. Lu nge-fee atau matokin harga untuk lu bikin video pendek itu jauh lebih murah daripada video yang YouTube gitu yang panjang. Dia bilang yang pertama, dan kalau orang video pendek itu orang nggak terlalu peduli banget ya sama apa yang namanya video quality. Yang penting suaranya jelas itu orang udah oke gitu. Yang kedua adalah durasi videonya yang cenderung lebih sebentar. Jadi waktu yang gue pakai untuk ngedit video juga sebentar gitu. Jadi nggak lama kayak video-video yang 30 menit atau 40 menit atau 15 menit gitu paling sebentar. Jadi kalau misalnya video yang durasinya 15 menit itu bisa kita patok dengan harga yang mahal gitu ya, misal 700 sampai 1 juta untuk sekali edit video. Ya. Kalau video pendek tuh, kalau untuk apa editor saya pribadi ya, itu dia cuma matok di 300 sampai 400 ribu. Itu udah murah sekali gitu menurut saya. Oh ya udahlah, bikin konten TikTok aja mending gitu. Apalagi TikTok itu sangat friendly sekali buat teman-teman yang mau mulai branding, mau mulai memperkenalkan dirinya di muka umum. Mau itu memperkenalkan dirinya, memperkenalkan usahanya, memperkenalkan mungkin aktivitasnya sehari-hari. Ya. Itu sangat mudah sekali kalau di TikTok, sangat mudah sekali viral. Apalagi kalau misalnya konten-konten yang tentang kerjaan gitu. Ini rame sekali kan. Kemarin itu baru rame-rame ya teman-teman. Kemarin itu baru rame-rame kabur aja dulu ya hashtag ya. Itu konten TikTok semuanya adalah tentang cara kerja di Australia, cara kerja di Jepang ya. Hal-hal yang kamu butuhkan agar kamu bisa diterima bekerja di Jepang. Hal-hal yang kamu harus siapkan agar kamu bisa kerja di Australia. Wah, itu langsung naik semua itu video-video seperti itu. Karena kebawa tren juga, hooknya tepat, oh udah lari 1 miliar ya, view. Seperti itu. Nah, setelah konten ini, saya akan balikan lagi, setelah slide ini saya akan balikan lagi ke Mas Win nih. Kepada Mas Win, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Bang Copetot sudah menjelaskan berbagai elemen yang kenapa kita harus memakai 4 pilar branding strategi. Kemudian kita harus memakai video pendek sebagai media konten kita. Sekarang saya akan menjelaskan kenapa sih kita harus mengembangkan konten interaktif yang kita harus mengembangkan konten interaktif agar kita membuat pengalaman sama audiens gitu. Jadi koneksi kita lebih dalam dengan audiens. Nah, ada 3 poin yang saya ingin terangkan di sini. Yang pertama itu infografis yang interaktif. Jadi kita memberikan ilmu kepada audiens. Jadi seperti yang Bang coba jelaskan sebelumnya, kita buat oh kasih tips bagaimana cara membuat eh, misalnya mobil di Roblox Studio. Nah, itu kan salah satu contohnya. Kemudian polling, mengajak audiens untuk memilih konten yang ingin dibuat. Misalnya, oh, saya ingin animasi yang kartun nih. Jadi, teman-teman mau pilih yang apa? Kartun Dead Rails, kartun Dash to Impress, dan sebagainya. Jadi, si audiens dengan si pemiliknya itu ada koneksi gitu. Kemudian yang ketiga itu video yang interaktif. Eh, itu mengajak teman-teman untuk komentar untuk mendapatkan aset. Misalnya nih, teman-teman suatu komentar animasi misalnya ya. Kemudian ada nanti si penontonnya itu konten mau komen ini animasi. Kemudian mereka otomatis di chat sama chatbot gitu. Mereka dikasih file aset animasi. Nah, kalau misalnya teman-teman belum mengerti gimana cara pakai chatbot, bisa juga secara manual.
Jadi teman-teman kasih file aset animasinya secara satu persatu gitu untuk orang yang nge-DM kita gitu. Nah, dengan adanya konten interaktif, jadi audiens tuh punya kacamata. Jadi ada kayak pemandangan spesial dengan kita gitu. Misalnya si Budi sering buat tips dan trik buat bangunan di Roblox. Oh jadi saya follow gitu kan. Nah kemudian contoh lainnya itu kayak teman-teman sering kasih aset gratis gitu. Jadi misalnya teman-teman sering kasih aset nge-building yang stylenya kartun gitu kan. Jadi ada audiens yang suka banget dengan style building teman-teman. Cuman dia tuh kayak bosan gitu tunggu aset lainnya karena si pembuatnya kayak sibuk gitu kan. Jadi dia akhirnya memutuskan untuk beli. Baik, next slide. Nah, kenapa konten interaktif? Kita ada dua manfaat di sini. Yang pertama itu potensi mengembangkan pelanggan yang jangka panjang. Jadi membuat audiens lebih sering ke sosial media kita dan mungkin beli sesuatu. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, si pelanggan itu sering sering ini nge-check up follow apa ya, nge-check up sosial media kita. Jadi dia sering ngecek-ngecek sosmed kita. Kemudian oh masih ada apa ya aset baru gak gitu. Nah, kalau misalnya dia kayak udah bosan, oh mungkin dia beli sesuatu. Yang kedua itu mendapatkan informasi tentang calon pelanggan. Ketika kita membuat pertanyaan kepada penonton, mereka memberi kita informasi tentang mereka secara gratis. Jadi kita tahu pelanggan yang harapkan dari kita. Jadi ada seperti yang sebelumnya itu kayak ada koneksi antar pelanggan atau audiens sama kitanya gitu. Baik, selanjutnya. Baik, kesimpulan. Nah, dari materi di hari ini kita mendapatkan ada 4 poin yang saya ingin highlight. Yang pertama itu merawat cara konten kita dengan baik. Jadi sosial media kita itu dirawat dengan baik dengan mengupload konten-konten yang baik dari visual ataupun audionya. Kemudian kita juga bisa memakai eh, kon- apa ya search engine yang sekarang sudah canggih ya teman-teman, kayak Google, AI dan sebagainya. Yang kedua itu memakai eh, bagian dari video pendek. Jadi ada 3 itu. Yang pertama itu hook 5W1H untuk menarik atensi. Yang kedua itu body eh, mengenai materi yang akan kita sampaikan. Kemudian ending untuk call to action untuk mengfollow akun sosmed, eh, mengcheck out barang, atau follow untuk konten atau tips lainnya. Yang ketiga itu menerapkan konten pendek yang karena bisa cepat itu tutup poin. Kemudian algoritmanya itu sering kita apa ya istilahnya itu kayak YouTube Shorts sering kasih ini ya algoritma yang eh, menyesuaikan dengan preferensi dari pelanggan atau penontonnya gitu yang menyukai konten tersebut dan konten video pendek itu biaya produksinya lebih rendah. Kemudian yang terakhir kita perlu kembangkan konten interaktif seperti infografis interaktif, polling, dan video interaktif. Maka dari itu, teman-teman mulai bangun personal branding dari sekarang dengan memanfaatkan sosmed dan teknologi yang ada sekarang. Dengan tips-tips yang kami berikan, teman-teman dapat membangun karir di Roblox. Ingat terus berinteraksi dengan penonton entah setiap hari, 3 hari, seminggu, ya sesuaikan dengan program teman-teman. Jadi si penonton itu eh, mengetahui brand kalian gitu. Baik, next. Jadi saya ingin numpang pada presentasi kali ini. Jadi kami dari Blocks Art Studio kami ada
menyediakan jasa game animations, emotes, dan video animations. Jadi teman-teman bisa lihat aset-aset kami yang di sini, itu contoh aset kami. Jadi kami menyediakan working animations, actions, kemudian ada running, dan sebagainya. Baik, next. Nah, pada hari ini yang teman-teman yang mengikuti expo ini, mengikuti seminar ini, kami memberikan gift voucher sebesar 50% diskon off. Nah, jadi teman-teman bisa pakai voucher ini untuk memesan game animasi kami. Ya, syarat dan ketentuannya bisa teman-teman baca, bisa di screenshot. Kemudian kami juga ada eh, Discord server yang teman-teman bisa join. Kami akan kasih aset animasi secara berkala gitu, secara gratis. Saya akan kirim Discord linknya di Zoom chat. Oh, sebentar. Oke, teman-teman bisa join. Nanti kami akan upload aset animasinya. Oke, terima kasih Bang. Boleh di next slide. Oke, thank you semua sudah join di presentasi kali ini. Semoga yang kami sampaikan eh, dari Blog Art Studio maupun dari Bang Cobrot itu dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Teman-teman bisa sampaikan pertanyaannya di chat ataupun open mic gitu. Aman, Bang. Aman. Oke, aman, aman. Saya tunggu 5 menit untuk teman-teman yang mau tanya yang seputar personal branding ataupun video pendek sama Bang Coprot. Itu silakan. Oke, kalau teman-teman nggak ada yang mau tanya lagi, kami izin tutup. Jadi terima kasih ya teman-teman dari yang sudah hadir. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. See you. Bye-bye. Ya, thank you.